Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita di pembuka bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ini mengingatkan kepada kita akan banyak hal. Selain Rabiul Awal ini adalah bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Namun pesan lain yang ingin saya sampaikan agar kita bisa menggali dan mendapatkan faedah serta pelajaran yang berharga darinya, Rabiul Awal ini mengingatkan akan kebiasaan para sahabat terdahulu, di mana mereka sudah memulai berdoa memanjatkan permintaannya kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Itu sudah dimulai lebih awal, lebih dini, 6 bulan sebelum datangnya hari H. Al-Mu'alla Ibnu Fadl rahimahullahu ta'ala menjadi saksi hidup bagaimana para sahabat dahulu, mereka semua selalu memanjatkan doa 6 bulan, hamin 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Mereka sudah memanjatkan doa agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Dan kalau kita tarik ke belakang dari Ramadan, 6 bulan sebelumnya, kalau tidak salah memang bulan Rabiul Awal ini adalah awal bulan di mana dahulu para sahabat sudah memanjatkan doa. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, 6 bulan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang diajarkan oleh orang-orang soleh kepada kita cukup banyak dan beragam. Salah satunya dari riwayat Yahya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, sebagaimana doa yang tadi saya sampaikan di pembuka, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Para ulama sepakat ini bukan berasal dari Nabi, tapi doa ini sangat masyhur di kalangan para ulama salaf terdahulu. Dan tidak ada salahnya kita berdoa dengan doa semisal dan seperti ini. Bahkan doa ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan 3 faedah yang mulia. Kalau seandainya kita rutinkan semenjak awal Rabiul Awal ini hingga Masya Allah ta'ala, apakah nanti kita berjumpa dengan bulan Ramadan ataukah tidak, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tapi paling tidak dengan kita berdoa sebagaimana para sahabat dahulu memulai dengan doa-doa pengharapan untuk bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan lebih awal, itu mengandung 3 faedah dan 3 hikmah berharga yang mudah-mudahan kita bisa menjadikan renungan untuk kita semua. Yang pertama, dengan kita mengawali doa seperti itu jamaah, hikmah yang pertama dan faedah yang pertama menunjukkan begitu tingginya tawakal orang-orang soleh sebelum kita. Bagaimana tidak, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah meminta, mereka sudah memohon. Dan ini adalah bagian dari bentuk tawakal sebelum beramal. Dan seringkali kita sampaikan di tempat yang lain dan juga di tempat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya tawakal itu ada 3. Tawakal sebelum apa? Beramal, tawakal di saat kita beramal, dan pasca beramal. Sebagaimana tawakal sebelum beramal, sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan, para ulama menyebutkan bentuk tawakal sebelum beramal itu bervariasi. Salah satunya dengan menjaga keikhlasan, dengan meluruskan niat, dan yang lain dengan memperbanyak apa? Doa. Makanya ketika mereka berdoa lebih awal, menunjukkan bagaimana tingginya sandaran hati mereka, kuatnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyadari, jamaah dirahmati Allah, ya, apa yang mereka pinta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa seperti ini enggak akan sia-sia. Karena doa itu adalah ibadah, dan ibadah pasti berpahala. Dan mereka juga menyadari bahwa usia manusia terbatas. Maka dengan tawakal lewat doa-doa seperti ini, inilah yang akan menjadi jaminan dan sebagai bukti di hadapan Allah, sekalipun nanti Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini,
Ini akan menjadi penjamin insya Allah kita pun dimasukkan di antara golongan orang-orang yang mendapatkan pahala berpuasa meskipun tahun ini kita belum bisa berjumpa dengannya. Ya, ini adalah pelajaran dan hikmah yang pertama, menunjukkan kuatnya tawakal. Yang kedua, dengan kita berdoa seperti ini jamaah dirahmati Allah, ini akan membangkitkan semangat untuk beribadah layaknya tatkala kita berada di bulan Ramadan tahun lalu. Kalau seandainya kita sering mengucapkan Ramadan dalam lisan kita, insya Allah yang terngiang dalam benak kita itu bukan sekali lagi makanan dan kolak pisang sebagai pembuka, insya Allah. Yang kita kenang itu adalah masa-masa indah di saat kita beribadah kepada Allah. Semenjak jam 3 kita sudah bangun sampai kita begadang malam, dan itu tidak pernah kita mengeluh. Dan itu sekali lagi bukan 1-2 hari, tapi 1 bulan. Itulah masa-masa indah. Itulah waktu-waktu di mana melejit dan melesat begitu tingginya keimanan kita. Kita nggak pernah mengeluh untuk sholat tarawih 11 bahkan lebih dari itu setiap malamnya. Kita pun terasa haus untuk selalu membaca Al-Quranul Karim dimanapun, kapanpun, dan tanpa ada rasa malu. Tapi yang menjadi pertanyaan untuk kita, di manakah sholat malam kita? Di bulan Rabiul Awal dan bulan-bulan sebelum hari ini. Di manakah bacaan Al-Quran kita juga? Maka dengan kita sering menyebut misalnya dengan doa seperti ini atau dengan doa yang lain, ya Allah perjumpakan aku dengan bulan Ramadan. Seandainya doa-doa seperti ini sering kali kita ucapkan, insya Allah Ramadan yang terngiang, insya Allah itu bukan makanannya. Bukan masa-masa di mana kita bertemu dengan teman-teman kita di masjid atau di tempat yang lain di saat kita berbuka. Tidak, tapi akan mengingatkan kita pada ibadah. Maka dengan kita sering mengingat Ramadan akan membantu kita dan mendorong kita dan meningkatkan semangat kita untuk beribadah kembali layaknya bulan Ramadan. Seperti halnya tatkala kita sering menyebut nama orang tua kita, jemaah. Sesering mungkin kita mengenang, menyebut nama orang tua kita, pasti terbersit bagaimana kita ingin berbuat terbaik, berbakti, entah mereka masih hidup ataukah mereka sudah meninggalkan kita. Ada kenangan indah yang membangkitkan semangat kita untuk berbuat baik, berbakti. Itu pasti. Tapi kalau seandainya hampir setiap hari kita disibukkan dengan aktivitas pekerjaan kita, dan tidak terbesit sama sekali nama orang tua kita yang telah berjasa untuk kita hingga saat ini, besar kemungkinan kita pun tidak tergerak hati kita untuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana juga tatkala kita banyak menyebut nama Ramadan, insya Allah ini akan mendorong kita untuk kembali ke masa-masa indah layaknya Ramadan tahun lalu, dan akan membangkitkan semangat kita untuk sholat malam lagi, bacaan Al-Quran lagi. Nah, ini adalah faedah yang kedua dan yang terakhir sebelum kita masuk ke pembahasan tafsir. Dengan kita membaca doa itu jamaah yang dirahmati Allah, bagian dari upaya kita untuk melestarikan dan untuk menghidupkan kembali sunnah orang-orang soleh sebelum kita yang hampir punah dan musnah di zaman ini. Siapa lagi kalau bukan kita yang ingin menghidupkan dan melestarikan? Karena kalau bukan kita, besar kemungkinan 10 tahun ke depan, 20 tahun lebih parah. Kondisi semakin jauh dengan masa kenabian dan semakin dekat dengan hari akhir, kondisinya enggak lebih baik, bahkan lebih buruk. Nah, kalau seandainya kita enggak menghidupkan dan melestarikan sunnah seperti ini, apa yang terjadi 10 tahun ke depan? Barangkali doa-doa seperti ini jamaah dirahmati Allah akan dianggap sebagai ajaran-ajaran sesat bagi orang-orang yang baru mendengar kalau memang ada sunnah seperti ini. Maka marilah kita berupaya untuk diri kita pun mengedukasi dan mendakwakan kepada yang lain, jadi agar kita sudah memulai menghidupkan sunnah-sunnah, dan masih banyak sunnah-sunnah yang belum bisa kita kerjakan. Hanya saja Rabiul Awal di awal ini mengingatkan saya secara pribadi dengan kebiasaan para sahabat yang kita akui atau tidak memang sudah mulai banyak ditinggalkan. Karena doa-doa yang dikaitkan dengan Ramadan itu biasanya sudah menjelang Ramadan. Ya, ketika iklan-iklan sirup sudah mulai bermunculan, itu baru terasa kita, oh ternyata sudah dekat dengan Ramadan. Ketika sudah mulai diskon-diskon pakaian, ya mendekati Ramadan itu baru bermunculan, itu baru kita terasa. Ya, kita nggak selamanya seperti itu.
Ya, layaknya dan berkali-kali kita sampaikan, yakni bahwasanya seorang atlet untuk menjaga kebugaran itu malah lebih panjang masa briefingnya mereka di karantina, ya, karena ketika hari H mereka benar-benar fit dan siap untuk menghadapi, ya, perlombaan sebenarnya. Demikian dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa, ya, berdoa, meminta kepada Allah. Hal ini menunjukkan tingginya tawakal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan harapan kita memberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yakni tahun ini.